Ih mampus si Juli. Azab buang sampah sembarangan kan, kuburannya vertikal. Weh, Fem, Kenapa? ngomong apa? Ih mau azab nih, join yuk Azab. Udah tahun 2022 masih nonton Azab. Ini tapi asik. Nonton tuh ini loh. Ini apa tuh emang? Nih, channel belajar. Hai. Hai, halo. Kembali lagi di sesi Yuk Belajar dari Universitas Bina Nusantara bersama Bri Java, Febrian. Janet, dan Diva. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Pancasila sebagai kepribadian adat bangsa Indonesia. Ikutin terus yuk. Selamat Selamat menonton! Sebelum itu, kita harus memahami definisi dari kepribadian dan juga bangsa. Kepribadian adalah pola sifat yang relatif permanen dan berkarakteristik unik untuk membentuk konsistensi dan individualitas pada perilaku manusia. Kepribadian juga biasa disebut identitas diri. Sedangkan bangsa memiliki arti sekelompok besar orang pada suatu wilayah tertentu yang sadar akan kesatuannya untuk mencari dan memilih pemerintahan khusus miliknya sendiri, seperti Indonesia yang memiliki banyak sekali rakyat dan juga memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Nah, suatu bangsa juga harus memiliki pengukuran budaya yang sama, ideologi, aspirasi, pemahaman yang mengkaitkan suatu penduduk di tanah air Indonesia. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya yaitu untuk mengkaitkan seluruh aspek tadi menjadi satu kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, setelah memahami definisi dari kepribadian bangsa, sekarang apa sih ciri-ciri kepribadian adat suatu bangsa? Kepribadian bangsa atau yang sering disebut sebagai identitas nasional memiliki 5 atribut yang membuatnya menjadi identitas nasional dari suatu bangsa. Yang pertama adalah wilayah atau tanah yang bersejarah. Setiap negara atau bangsa pasti memiliki sejarah dan sejarah tersebut pasti terjadi pada suatu daerah. Daerah tersebutlah yang akan terus diingat dan tentu saja akan menjadi identitas dari suatu bangsa atau wilayah yang diceritakan secara turun-temurun. Yang kedua adalah mitos umum dan kenangan sejarah. Mitos dan sejarah biasanya terkait perjuangan atau pengorbanan suatu bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Contohnya Indonesia yang memiliki sejarah memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah sampai momen proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu budaya massal yang umum. Kebudayaan sendiri artinya pengetahuan dari manusia sebagai makhluk sosial yang berisikan modelan-modelan perilaku sehari-hari untuk memahami lingkungan sekitar, sehingga kebudayaan ini dapat menjadi petunjuk manusia dalam berperilaku. Nah, Indonesia sendiri terkenal akan kebudayaannya yang amat kaya yang dimiliki oleh setiap bangsanya. Yang keempat adalah hak hukum dan juga tugas untuk semua anggota. Hak hukum dan tugas untuk semua anggota lah yang mengatur tentang kehidupan rakyat pada suatu bangsa atau suatu negara. Oleh karena itu, hak hukum dan tugas untuk semua anggota dapat menjadi atribut dari kepribadian bangsa. Seperti contohnya Indonesia. Hak hukum ini tertuang pada UUD 1945 yang menjadi pedoman untuk semua rakyat Indonesia berperilaku. Dan yang terakhir, aspek yang kelima, yaitu ekonomi umum dengan mobilitas teritorial untuk anggota. Aspek ini merupakan taraf hidup dari bangsa Indonesia, karena taraf hidup dari setiap manusia akan diatur oleh negara dan akan membentuk identitas nasional yaitu identitas Indonesia. Kesulitan menabung? Menabung masih di celengan ayam? Takut dimaling orang? Tenang saja, BCA solusinya. BCA senantiasa di sisi Anda. Wih, apa nih, serius sekali nonton berita doang? Mending nonton berita daripada nonton film Azab. Siapa nonton film Azab tahun 2022? Ini Asik kamu, asik. Feb. Dan begini nih, ada nih yang lebih bagus dari Febrian Pauline. Nih kita tonton bareng ya. Boleh. Trending tuh. Nah, ini nih.
Sugeng Enjang, Sugeng Siang, dan Sugeng Dalu. Halo Hai semuanya. semuanya. Kembali lagi di acara Battle Pancasila bersama saya, Fabian Pauline. Pada battle kita pada kali ini, kita kedatangan dua bintang tamu yang cukup nasionalis. Di sisi kanan saya ada pemenang Olimpiade Pancasila tingkat RT. Janet Mirna. Dan di kiri saya ada Pancasilais asal Surabaya yang bernama. Jadi topik kita pada kali ini adalah nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih definisi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal sendiri. Nilai adalah gagasan yang dimiliki bersama oleh orang-orang dalam suatu masyarakat tentang apa yang penting dan berharga. Nilai-nilai yang kita miliki adalah dasar dari penilaian kita tentang apa yang kita inginkan, indah, benar, dan baik, serta apa yang tidak. Sedangkan untuk kearifan lokal sendiri adalah pengetahuan dasar yang diperoleh dari hidup seimbang dengan alam. Berkaitan dengan budaya dalam masyarakat yang terakumulasi dan diwariskan, kebijaksanaan ini bisa abstrak dan juga konkret. Tapi karakteristik penting adalah bahwa itu berasal dari pengalaman atau kebenaran yang diperoleh dari kehidupan. Langsung aja nih, kita masuk ke battle-nya. Boleh tahu nggak gimana sistemnya? Sistemnya, jadi pertama-tama saya akan membacakan pertanyaan yang nanti akan kalian jawab menggunakan kertas yang telah kalian dapatkan. Kalian akan diberi waktu sekitar 10 detik untuk menuliskan jawaban singkat dari pertanyaan yang akan saya bacakan. Dan setelah kalian selesai menuliskan, saya akan menghitung bersama dan kalian akan membuka jawaban kalian secara bersamaan. Apakah ada pertanyaan? Oke. Paham? Kita masuk aja ke Battle Pancasila. Kita masuk saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apakah nilai-nilai kebudayaan itu selalu bersifat positif? Buka jawaban kalian dalam 3, 2, 1. Kak Diva menjawab ya dan Kak Janet menjawab tidak. Berikut penjelasan dari pertanyaan ini. Sebagian besar nilai memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Misalnya ketika perjuangan untuk negara ini dinilai sangat positif, maka kita akan menilai sangat negatif pada seseorang yang menolak untuk ikut berperang. Ya, begitulah penjelasan dari pertanyaan pertama tadi. Apakah sudah panas nih? Sudah panas? Sudah semakin semangat nih. Siap, Sudah semakin semangat nih. siap untuk lanjut ke pertanyaan kedua? Siap dong. Langsung saja. Pertanyaan kedua. Nilai-nilai dasar itu dipelajari sejak dini kan? Ya. Lalu, di mana seseorang itu atau orang lain misal mempelajari nilai-nilai dasar atau nilai-nilai pokok? Tunjukkan jawaban kalian pada 3, 2, 1. Ya, kita lihat Kak Jana menjawab teman dan Kak Diva menjawab keluarga. Apa sih jawaban yang benar? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, nilai-nilai ini dipengaruhi dan dipelajari sedari kecil, baik dari keluarga, teman, apa yang kita tonton, kita lihat, kita baca, dan sumber-sumber lainnya di dalam masyarakat sekitar kita. Yang kemudian, nilai-nilai ini menjadi bagian dari kepribadian kita. Karena salah satu sumber belajar kita adalah masyarakat, nilai-nilai yang unik akan sedikit kita temui dalam masyarakat. Kalian nih, gak ada yang salah jawaban kalian jadinya. Kita masuk aja ke pertanyaan ketiga nih. Oke. Pertanyaan ketiga, apa aspek-aspek yang perlu kita utamakan sebagai pedoman umum untuk kita berperilaku dan membentuk sikap? Yang diutamakan ya. Buka jawaban kalian dalam 3, 2, 1. Wih, Kak Diva menjawab ketuhanan dan Kak Janet menjawab kejujuran. Untuk tahu jawaban benarnya, simak penjelasan berikut. Menempatkan aspek yang tinggi pada Tuhan, uang, kejujuran, kebersihan, kebebasan, anak, pendidikan, atau pekerjaan berfungsi sebagai pedoman umum untuk perilaku kita dan pembentukan sikap tertentu. Gimana nih? Seru nggak nih? Seru nggak pertanyaannya? Sejauh ini seru banget sih. Tapi aku Kenapa? masih semangat buat pertanyaan selanjutnya. Betul. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan keempat.
sabar. Pertanyaan keempat, simak baik-baik ya. Siap. Apakah setiap daerah di Indonesia ini memiliki identitas dan kearifan lokal yang sama? Sudah kan Janet? Lima sudah? Sudah. Buka jawaban kalian dalam 3, 2, 1. Tapi keduanya menjawab berbeda-beda nih. Untuk mengetahui jawaban aslinya, mari kita simak penjelasan berikut. Setiap daerah tentu saja memiliki identitas, kearifan lokal, serta kearifan universal yang dimiliki bersama, namun berbeda-beda setiap daerahnya. Begitu juga dengan Indonesia, memiliki identitas dan kearifan lokalnya sendiri yang berbeda dengan negara lain. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Masih ada lagi? Masih. Terakhir. Oke. Pertanyaan kelima. Oke. Simak baik-baik ya. Oke. Setelah menggali filosofi dari adat nilai-nilai adat, kearifan lokal Indonesia, dan kepribadian adat Indonesia akan membuat jiwa bangsa kita muncul. Pertanyaan adalah jiwa apakah itu? Kayaknya kita memikirkan hal yang sama nggak sih? Coba jawab dulu. Nanti untuk pertanyaan kali ini kalian bacakan dengan lantang dan jelas. Jadi kalian tidak hanya menunjukkan tapi kalian bacakan, oke? Ingat, kalian perlu membacakan dengan lantang. 3, 2, 1. Jiwa Indonesiaku. Emang nggak salah aku memilih bintang tamu di sini ya. Terima kasih banget nih udah diundang. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Bye bye. Wih, Aku baru tahu sekarang sih aku. Cuma ini doang, nggak ada lagi. Iya sih. Ah, Tapi ini keren kan? Keren. sekarang kan jam 19 lewat 7,48 detik. Udah saatnya acara TV yang biasa aku tonton. Azab, bukan. Jangan Bukan, satu tenang. lagi. Kali ini acara yang memajukan bumi, bangsa, negara, dan tanah air Apa kita. tuh betul lihat ya? Tonton aja ya. Nah, ini. Boleh nih, boleh. Hai guys, nama aku Febri dan aku yang akan mengajak kalian berkeliling untuk berkenalan dengan kawan-kawan kita PPDI 11 yang laki-laki. Check it out. Kali ini saya sedang bersama. Nama saya Julius Salim. Saya Aming. Nama saya Dohan Fred. Nama saya Nanda. Nama saya Michael. Jadi asal mana jadi? Saya asal Pontianak. Asal mana nih? Asal dari Bali. Asal mana teman-teman? Saya dari Binjai. Anda dari mana? Siap dari Bali. Michael, asal mana Michael? Tangerang. Julius hafal Pancasila? Tentunya hafal dong. Tentunya hafal. Siap, Bapak. Hafal dong. Coba sebutin sila pertama sampai kelima. Oke, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Siap, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia sudah dilakukan. Oh iya, untuk yang sila pertama penerapannya itu kita bisa tidak memaksakan kepercayaan atau agama kita kepada orang lain. Penerapannya itu melakukan kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial. Penerapannya itu melakukan gotong royong, misalnya membersihkan lingkungan sekitar. Wah, Siap, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu rajin bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Wah, Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari memperlakukan semua orang secara sama tanpa pandang bulu. mantap, mantap, Mantap. mantap. Merdeka! Sering kepanasan, takut kebakaran kecil, tenang. Ada fire hydrant. Dengan fire hydrant ini, kalian bisa mendinginkan tubuh dan juga memadamkan api. Tetapi jika ada kebakaran besar, solusi lainnya adalah jalan keluar darurat. Wih, keren juga. Masa sampai Iya, keren banget sih. Nah, ini kan, Nggak salah. Nggak kayak film azab lah. ini asik tapi ya sob. Tapi Gimana? ini Dari tontonan ini,
Jadi kan kalau aku sih dapatnya ya kan dari video tadi kan ada vlog mahasiswanya kan dari berbagai daerah gitu. Cuman mereka hafal semua Pancasila. Dan menurutku pun nggak cuma hafal tapi mereka juga menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu emang menyatukan kita semua lah. Bagaimana menurut kalian? Selain vlog ya, dari tontonan kita hari ini tuh aku setuju sih sama konsep Pancasila itu memajukan peradaban, apalagi kan buat bangsa Indonesia ini ya, cocok banget sih menurutku. Bener banget. Aku juga setuju banget sama Diva dari film yang tadi kita tonton nih. Pancasila itu juga bisa menjadi jiwa dan watak dari kita bangsa Indonesia. Dan ini tuh bisa membentuk Indonesia itu menjadi lebih modern, lebih besar, dan lebih bermartabat pastinya. Di jam 12. Wah, iya, 2023 dong. Wah, Selamat tahun baru ya. Oh Ya, iya, selamat Happy New Year guys. Ya udah, aku mau balik dulu, mau beli kulkas lagi promo tahun baru nih. Oh iya, berarti aku juga kasih makan anjing aku dulu. ih sama aku juga mau jadi polisi tuh.